Halo, jumpa lagi di podcast Insomnia, inspirasi obrolan mengenai apa saja. Kali ini saya sebagai host Mia Putri Rahayu dan ada dua narasumber kita yang akan menemani saya untuk podcast kali ini. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu kakak-kakaknya. Halo, saya Jana Bila Dumatika, Fakultas Psikologi semester 5. Halo, saya Nada Hanifah Hasan, Fakultas Psikologi juga semester 5. Nah, kita sama-sama semester 5 nih ya. Pada lagi sibuk tugas ya. Ini kan lagi minggu tenang nih. Selain nggak tenang. Iya. Tapi selain sibuk tugas, sibuk apa juga nih kalian? Sibuk mempersiapkan untuk podcast. Oh iya, karena dari kemarin sempat ada kendala ya yang mengharuskan ditunda dan akhirnya bisa Dilaksanakan. Iya. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai teknik konseling yang paling powerful untuk mengubah cara kita berpikir dan menghadapi tantangan, tidak hanya untuk diri sendiri ya. Ini disebut dengan teknik self-talk. Teknik self-talk ini bukan hanya tentang berbicara pada diri sendiri, tetapi juga mengenai bagaimana kita bisa memberi sugesti positif pada diri kita, meredakan stres, dan bahkan membangun kepercayaan diri kita. Banyak dari kita mungkin nggak sadar ya bahwa kita sering berbicara pada diri sendiri, mulai dari bangun pagi saat sedang beraktivitas. Biasanya nih kalau kita menerapkan ini kayak kita bangun pagi nih, nah sebelum kita melakukan aktivitas kita biasanya tuh ngasih afirmasi positif ke diri sendiri, kayak hari ini aku pasti bakal bahagia, hari ini pasti bakal melakukan hal-hal yang baik. Itu juga termasuk self-talk. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa sih self-talk itu yang sebenarnya dan metodenya itu yang seperti apa dan bisa diaplikasikan ke siapa saja, bisa kita tanyakan ke narasumber kita. Nah, untuk self-talk sendiri itu apa sih Kak yang dimaksud self-talk itu? Bisa dijelaskan dari salah satunya, mungkin bisa dari Kak Hani atau Kak Jiannya? Oke. Jadi menurut Seligman dan Reinberg 2013 mendefinisikan self-talk ini sebagai sebuah pep talk atau pembicaraan yang dimaksudkan untuk membangkitkan keberanian atau antusiasme. Tentunya yang positif ya, yang diberikan kepada dirinya sendiri setiap hari. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh host kami kali ini, bahwa biasanya orang ketika bangun pagi itu melakukan self-talk positif seperti kayak aku hari ini harus semangat seperti itu, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga self-talk negatif. Self-talk negatif ini biasanya kalau di zaman milenial sekarang itu disebutnya sebagai insecure. Jadi kan pastinya Kak ini juga pernah insecure ya. Betul itu. Nah, biasanya kan teman-teman ini bertanya-tanya ya, ini self-talk ini tuh dari mana gitu, dari siapa saja, kok bisa muncul self-talk positif atau self-talk negatif seperti itu. Jadi self-talk ini muncul itu dari orang terdekat kita, misalnya orang tua, teman, saudara dan lain sebagainya. Maka dari itu, kalau kita menerima informasi tentang diri kita sendiri, alangkah lebih baiknya kita harus merefleksi dulu. Oh, ini tuh sesuai nggak ya sama perilakuku seperti itu. Jadi nggak harus ditelan mentah-mentah seperti itu, karena itu adalah salah satu sikap yang bisa menimbulkan self-talk negatif seperti itu. Karena pada dasarnya tuh untuk self-talk sendiri itu ada yang seperti yang disampaikan Kak Jen tadi ya, ada yang negatif, ada juga yang positif. Dan yang paling berpengaruh itu orang di sekitar kita. Jadi orang di sekitar kita itu mengasihkan kita afirmasi atau itu masukan-masukan yang positif, otomatis kita juga akan terpengaruh dengan yang positif. Begitu juga sebaliknya. Nah, tadi kan udah dijelaskan sama Kak Jihan mengenai self-talk itu apa, kontennya seperti apa. Terus juga tadi juga sudah disampaikan bahwa self-talk ada dua macam, self-talk negatif dan positif. Nah, kira-kira nih Kak, yang macam-macam tipenya self-talk yang negatif itu yang seperti apa? Bisa kasih contoh mungkin? Sebenarnya tipenya ada banyak ya, 16 tipe, tapi di podcast kali ini saya kasihnya sedikit aja ya, dan nggak terlalu lama. Yang umum-umumnya ya. Jadi yang pertama itu disebut minimizing atau menyepelekan. Nah, biasanya orang yang punya self-talk negatif ini
sering menyampaikan sesuatu, misalnya si A nih besok dia mau presentasi, materinya sulit, dia tahu materinya sulit, tapi dia menyepelekan kayak misalnya aduh nanti aja deh main Mobile Legends dulu, nah Nunda-nunda ya? iya nunda seperti itu. Lalu yang kedua yaitu blaming atau menyalahkan. Nah kalau ini biasanya orangnya nggak mau salah sih biasanya. Lalu kalau contohnya sendiri, misal dalam presentasi nih kan biasanya materinya banyak, terus habis itu ada satu materi yang nggak dimasukin. Nah namanya presentasi berarti kan kelompok ya, bukan individu. Nah itu si A ini akan cenderung menyalahkan orang lain daripada menyalahkan dirinya sendiri seperti itu. Padahal itu kesalahannya dari diri sendiri ya. Oh, iya. Yang ketiga ini biasanya di kebanyakan orang ada sih, yaitu perfeksionis. Nah, tidak jarang juga orang yang mempunyai self-talk negatif ini memiliki pemikiran yang perfeksionis. Jadi semua namanya juga perfeksionis ya, harus perfect, apapun itu harus perfect seperti itu. Ya, seperti itu. Iya sih, betul. Perfeksionis ini juga ada kalanya negatif, ada kalanya juga positif. Terkadang mungkin cenderung akan bernilai positif bagi diri mereka sendiri. Iya. Tapi kalau open mind akan bernilai negatif. Karena perfeksionis itu mereka apapun yang mereka kerjakan harus apa maunya mereka dan yang benar-benar mereka perfect. Meskipun kadang dari orang lain sudah juga sudah baik, tapi baik dirinya belum puas. Seperti itu ya. Mungkin untuk di psikologi ini kan pasti ada kalau konselor ya untuk menggunakan self-talk ini ada cara mengimplementasikannya bagaimana? Boleh dijelaskan? Nah, jadi kalau mengimplementasikan itu, sebelum konselor mengajari tentang penggunaan teknik self-talk tersebut, akan membantu jika konselor dan klien itu bekerja sama untuk mengembangkan sikap positif dalam proses mengajarkan kepada klien. Konselor dapat memerintahkan klien untuk memfokuskan pada diri mereka sendiri. Yang jelas dalam pemikiran yang positif ya, agar konselor itu dapat dengan mudah membantu dalam self-talk negatif apa klien ini terlibat seperti itu. Nah, tadi kan udah dijelaskan juga sama Kak Jia mengenai tipe-tipe self-talk negatif. Terus juga bagaimana sih self-talk yang negatif dan positif. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya saya ingin mengetahui nih Kak, kira-kira ada berapa metode untuk mengurangi self-talk negatif itu? Kan pasti banyak nih orang-orang yang pernah mungkin sadar dan secara tidak sadar mereka menggunakan self-talk yang negatif. Jadi mungkin bisa dikasih tahu nih ke teman-teman gimana sih caranya untuk mengurangi self-talk negatif itu? Oke, jadi kalau menurut M.A. Young 2013 itu ada 4 metode nih Kak, dan disebut sebagai metode countering. Nah, yang pertama dalam langkah self-talk pertama yaitu tujuannya untuk mendeteksi dan mendiskusikan self-talk negatif apa yang ada dalam diri klien. Nah, hal ini perlu bagi konselor untuk mengetahui dalam self-talk negatif mana klien itu terlibat. Lalu seberapa sering sih klien ini melakukan self-talk negatif tersebut? Nah, dan dalam situasi apa klien ini menjalani self-talk negatif tersebut? Nah, akhirnya Young ini mengusulkan untuk mencatat semua kritik yang dibuat terhadap dirinya sendiri, yang tentu tujuannya untuk membantu klien memahami perasaan yang dihasilkan dari kritik-kritik terhadap diri klien itu sendiri, seperti itu. Lalu kalau metode yang kedua, setelah seminggu penuh melakukan self-monitoring atau memantau diri klien sendiri, baru konselor dan klien siap untuk memulai langkah kedua dari metode countering yang tujuannya untuk memeriksa apa sih maksud dari self-talk negatif yang ditimbulkan oleh klien tersebut, seperti itu. Nah, kan tadi udah udah dicatat tentang self-talk negatif apa yang ada pada diri klien. Lalu konselor akan melihat catatan yang sudah ditulis oleh klien untuk mengeksplorasi fungsi self-talk negatif. Nah, konselor dapat melontarkan pertanyaan kepada klien nih, misalnya
apa sih yang dilakukan dari self talk negatif ini untuk membantu melakukan atau merasakan sesuatu yang ada pada diri klien. Jadi dia memancing-mancing gitu loh, biar dia mengetahui apa yang dirasakan sama klien ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, metode yang ketiga yaitu setelah klien menyadari mengapa ia menggunakan self talk negatif, konselor profesional dapat membantu klien untuk mengembangkan counters atau pernyataan yang ditunjukkan kepada dirinya yang tidak kompatibel. Nah, dengan pemikiran itu, counters ini seharusnya disusun dengan kata-kata yang positif dalam bahasa Inggris, dalam presentase bersifat realistis, mudah dihafal dan dapat diulang-ulang oleh klien. Jadi agar kliennya itu tetap hafal gitu loh sama counters yang sudah diberikan oleh konselor tersebut. Begitu. Lalu metode yang keempat, yang terakhir nih. Langkah terakhir dari metode counters ini bertujuan untuk meninjau kembali counters yang sudah dikembangkan oleh konselor bersama klien. Nah, setelah mempraktikannya, dalam metode ini memang diperlukan banyak waktu antara klien dan konselor untuk melatih counters mereka yang bervariasi seperti itu. Jadi kalau dalam langkah terakhir ini biasanya waktunya kurang lebih 1 minggu. Lama banget kan itu? Soalnya pendekatannya lumayan rumit sih menurut saya. Dan itu juga termasuk dengan ini ya kliennya ya. Soalnya juga ada yang udah memang untuk didekati, sama ada yang sulit itu didekati. Nah mungkin itu bagi teman-teman yang mengetahui metode apa aja sih caranya untuk mengurangi self talk negatif pada diri sendiri. Nah untuk selanjutnya karena mungkin dari tadi saya cenderung mengobrolnya memberikan pertanyaan kepada Kak Jihan ya. Dan saya ingin mendengarkan suaranya Kak Hani nih yang di sebelahnya Kak Jihan. Mungkin untuk pertanyaannya selanjutnya bisa saya tanyakan ke Kak Hani mengenai apa aja sih variasi yang ada di self talk ini, bisa dijelaskan oleh Kak Hani? Ada beberapa variasi teknik self talk dalam pendekatan psikologis. Yang pertama itu ada pendekatan kognitif. Nah, teknik self talk di pendekatan ini itu berfokus untuk mengganti pemikiran yang negatif atau irasional menjadi yang lebih positif dan realistis. Contohnya itu seperti mengganti, aduh aku selalu gagal gitu, tapi kita ganti jadi aku pasti bisa gitu. Nah, yang kedua itu ada pendekatan humanistik. Nah, dalam pendekatan ini itu berfokus pada pemenuhan potensi diri, harga diri, dan penerimaan diri secara penuh. Contohnya itu seperti nggak apa-apa kalau aku belum sempurna, yang penting aku udah berusaha secara maksimal gitu. Nah, selanjutnya ada pendekatan behavioral. Nah, dalam pendekatan behavioral, self talk membantu seseorang untuk melakukan langkah-langkah konkret atau tindakan nyata dalam mencapai tujuan. Nah, contohnya itu, aku sudah melakukan pekerjaan yang baik hari ini. Nah, aku berhak merasa bangga akan hal itu. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada pendekatan psikoanalisis. Nah, dalam pendekatan psikoanalisis ini, self talk mengenali dan memahami emosi atau keyakinan yang terpendam. Contohnya itu berbicara dengan diri sendiri untuk menantang suatu kritik internal. Contohnya tuh kayak sebenarnya dia ngomong kayak gini tuh apakah nyindir aku atau perasaan aku aja ya? Nah, kayak gitu kan bisa aja ya, kita pernah yang merasa kayak gitu. Kayak ini anaknya kok nyindir aku apa enggak ya? Kayaknya nyindir gitu. Selanjutnya itu yang terakhir ada pendekatan neurolinguistic programming. Dalam self talk itu digunakan untuk mengubah persepsi diri dan pola pikir agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti menggunakan kata-kata untuk membangkitkan perasaan positif kayak aku bisa, aku mampu, dan aku akan berhasil gitu. Mengubah mindset yang negatif menjadi yang positif. Nah, itu kurang lebihnya variasi dari teknik self talk ini yang sudah dijelaskan sama kakaknya ya.
Nah, tadi kan dijelaskan sama Kak Haninya mengenai variasi dari teknik self talk. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira apa sih kegunaannya teknik self talk ini dan apa aja sih evaluasi dari teknik ini? Mungkin dari Kak Hani bisa dijelaskan? Nah, oke. Teknik self talk sendiri itu digunakan untuk menangani masalah-masalah seperti perfeksionisme, kekhawatiran, self esteem, lalu pengelolaan amarah, dan pengembangan motivasi. Nah, Granger ini memperingatkan bahwa penting bagi seseorang untuk tidak meninggalkan seluruh pemikiran negatifnya. Gitu. Tadi kan dijelaskan bahwa ada dua macam ya, positif dan negatif. Tapi dari jawabannya Kak Hani barusan, malah yang dijelaskannya kita nggak boleh meninggalkan pemikiran negatif itu. Mungkin bisa dijelaskan alasannya Kak Hani kenapa kok nggak boleh ya? Padahal kan kita seharusnya meninggalkan ya pikiran-pikiran negatif karena bisa mempengaruhi diri kita. Tapi ini tadi nggak boleh meninggalkan keseluruhannya. Mungkin ada alasan tersendiri ya. Nah, jadi kenapa kita nggak boleh meninggalkan seluruh pemikiran negatif? Nah, karena pemikiran negatif itu meskipun secara keseluruhan itu tampaknya merugikan, tapi seringkali mengandung informasi penting tentang kekhawatiran, ketakutan, atau risiko yang mungkin perlu diperhatikan. Nah, jika seseorang benar-benar menyingkirkan semua pemikiran negatif, mereka mungkin kehilangan wawasan yang membantu mereka mengidentifikasi potensi masalah atau memperbaiki diri. Nah, konselor profesional itu perlu membantu kliennya untuk membedakan antara pemikiran negatif yang menghasilkan self-talk negatif dan pemikiran negatif yang membantu mengamankan mereka. Gitu. Oh, seperti itu. Berarti maksudnya itu kita nggak boleh menghilangkan keseluruhannya pemikiran negatif ini antara pemikiran negatif yang bisa membuat kita mengevaluasi diri kita menjadi yang lebih positif dan kita menghilangkan pemikiran negatif yang memang itu menghambat dan mengganggu diri kita. Keren juga sih maksud dari teori ini tadi ya. Nah, dari teori yang sudah disampaikan dan dijelaskan sama Kak Hani barusan, mungkin sudah cukup, lebih dari cukup ya penjelasan yang disampaikan oleh Kak Jihan dan Kak Hani mengenai self talk. Nah, sebelum kita akhiri nih podcastnya kita kali ini, mungkin ada kesimpulan yang bisa disampaikan dari self talk ini dari narasumber kita, silakan. Nah, secara singkat, teknik self-talk adalah metode yang kuat untuk mengatasi pikiran negatif dengan mengubahnya menjadi pikiran yang lebih positif dan realistis. Self-talk membantu kita meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi stres, menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Namun, tidak semua pemikiran negatif perlu dihilangkan, karena beberapa di antaranya memberikan informasi penting untuk membantu kita mengantisipasi resiko atau kekhawatiran yang nyata. Itu ya, kurang lebihnya seperti itu kesimpulan dari self-talk kali ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk podcast kali ini. Dan terima kasih untuk narasumber kita, Kak Jihan dan Kak Hani, sudah menemani saya di sini ngobrol-ngobrol mengenai self-talk, dan ini juga bermanfaat banget bagi saya dan bagi teman-teman, terutama yang teman-teman mahasiswa nih ya, karena di bangku kuliah, terutama di mahasiswa itu yang benar-benar kita muncul lah ya pemikiran-pemikiran dan perlu banget self-talk yang tadi yang disebutkan sama kakak ini. Cukup itu saja obrolan kita di podcast kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan, manfaat juga bagi kita semuanya. Dan semoga kalian juga bisa menerapkan bagaimana self-talk itu pada diri kalian. Nah, kalian juga bisa lihat kita di YouTube kita. Oke, kalau begitu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di YouTube kita. Kalian juga bisa mendengarkan kita di Spotify, Insomnia Podcast, dan IGTV kita di @aslet_pesi. Mungkin sekian dari kami dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. See you next podcast. Bye. Dadah.